Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ba'da subuh Ahad ini dengan melanjutkan materi ke-15, Al-Adhkarul Azan, zikir-zikir ketika mendengar azan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini dinyatakan yaqulu mithla ma yaqulul muadzin illa fi hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah fayubdiluhuma la haula wala quwwata illa billah. Seseorang yang mendengarkan azan yaqulu, hendaklah dia mengatakan misla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, illa, kecuali fi hayya 'alas shalah, pada kalimat ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah dan hayya 'alal falah. Fayubdiluhuma, maka mengganti keduanya dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Fal haditsul muttafaq alaih alladhi asyarun ilaihil musannif. Hadis muttafaqun alaih ini, hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Jadi menurut keterangan di sini, fal haditsul muttafaqun alaih alladzi asyaru ilaihil musannif. Hadis muttafaqun alaih ini disebutkan oleh penulis kitab ini dengan kalimat huwa qauluhu. Ada hadisnya yang sebelum kalimat yang dituliskan di risalah yang dibagikan. Jadi yang mengawali hadis ini atau sebelumnya, Nabi SAW bersabda, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar an-nida. An-nida di sini bermakna seruan. Seruan di sini takhsisnya, pengkhususannya adalah azan. Jadi diterjemahkan idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar azan, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Baru masuk istisna, illa, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Wa huwa min hadisin Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Wa ammal haditsul ladzi dzukira fihil ji'alati wat tafsil. Adapun hadis yang menyebutkan pernyataan kecuali pada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, wa tafsil serta perencanaannya,
bahwa min riwayatil Muslim, ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lengkapnya. Jadi ada yang lebih panjang lagi yang menjelaskan rincian dari bagaimana cara menjawab azan. Idza qala al-muadzin, Rasulullah bersabda, apabila muadzin berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah dipisah, diwasal, di jarak panjang dan lain sebagainya? Pada konteks ini tidak dijelaskan tentang bagaimana cara mengucapkannya. Tapi jangan heran kalau di daerah-daerah lain, tapi di Indonesia mungkin tidak akan menemukan. Ada yang azannya ada yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i itu mengajarkan azan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lempeng bae da kate nada. Kemudian satu-satu. Di kita ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya terserahlah. Yang jelas sebagai orang yang memahami atau mendengar suara muadzin itu dalam penjelasan hari ini, pagi ini, jawablah seperti apa yang diucapkan muadzin. Muadzin mengucapkan takbir 2 kali juga. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala ahadukum, kemudian syahadat juga. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ke hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah disebutkan atau dijawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ditutup Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dijawablah la ilaha illallah. Ada tambahan dari Nabi. Qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang menjawab azan sampai sempurna kemudian ditutup dengan la ilaha illallah min qalbihi, yang dimaksud min qalbihi ini adalah bil ikhlasi, dengan keikhlasan. Di sini dinyatakan min qalbihi khalisan mukhlasan min qalbihi, dilakukan dengan ikhlas, suci murni dari dalam hati, dengan kesadaran sepenuh hati. Wa dalla ala hadza ala annal a'mala yustaratu laha al ikhlas. Ini menunjukkan bahwa seluruh amal perbuatan disyaratkan harus ikhlas. Dengan kata lain, kalau menjawab azan secara sempurna dari awal sampai akhir ditutup dengan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, dakhalal jannah, maka orang tersebut berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian di sini hadirin rahimakumullah adalah mengenai keikhlasan. Kenapa sampai-sampai musannif menjelaskan agak panjang lebar di sini, wala amala bidunil ikhlas. Tidak ada amal kecuali dengan ikhlas. Li'annal asla fil qawli wal fi'li al ikhlas. Karena pada dasarnya segala ucapan, segala perbuatan al ikhlas, kuncinya adalah ada pada ikhlas. Lalu apa itu ikhlas? Panjang kalau bercerita tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya suci murni tanpa noda, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara konseptual mendasarnya seperti itu. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pokok daripada kehidupan kita selain iman Islam ada ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah, lakukan segala sesuatu untuk mengabdi kepada Allah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kalau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu.
Hadirin rahimakumullah, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, menjalankan agama ini. Jadi fal haditsul awal amun makhsusun bi haditsin Umar bin Khattab. Jadi hadis ini, hadis yang tadi uraian tentang cara menjawab azan sampai ada pahala masuk surga bagi yang melaksana menjawabnya kemudian menutupnya dengan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, adalah hadis yang secara umum. Hadis secara umum atau umum sifatnya, namun dikhususkan oleh hadis Umar bin Khattab. Wal muradu minhu an naqula mithla ma qalahu ghairul ji'alataini. Maksud dari hadis ini hendaknya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin saat mengumandangkan azan, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, maka dijawab la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika hayya 'alal falah. Adapun perkataan muadzin as-shalatu khairum minan naum, itu di salat subuh. Kalau di Jawa masih ada azan awal, Pak. Di sini belum terdengar ada azan awal. Sepanjang ku merantau di Banyuasin di Pulau Harapan belum terdengar ada azan awal. Kalau kami di Jawa ada azan awal. Azan awal itu sebelum fajar datang, sebelum waktu subuh, jam 3 azan. Itu disyariatkan. Oh, di sini kata Ustaz biasa jadi ribut. Kenapa baru jam 3 lah azan aja itu? Lah ngenju tahu kamu nak mantap. Tapi tidak ada kebiasaan, tak masalah. Nah, bagaimana di azan awal apa di azan subuh? As-shalatu khairum minan naum. Dalam keterangan ulama di sini adalah mengucapkannya boleh di azan awal, boleh di azan subuh, boleh juga di kedua-duanya. As-shalatu khairum minan naum. Bagaimana bacanya? Panjang naumnya, kan ada yang niru-niru Mekah tuh. As-shalatu khairum minan naum. Isalah ke sama ahli qiraat salah panjang ke ngapa iman lain itu. Ku tanya kelas sama ahli para ulama. Sama seorang ulama ditanya ke mana Pak Yai yang benar as-shalatu khairum minan naum atau as-shalatu khairum minan naum. Dua-duanya benar. Cuman yang terbaik lakukan apa yang kita pahami. Kita yang tahu selama ini ngapa dipanjang ke karena hukumnya mad lain kalau berkenaan dengan hukum tajwid. Nah dipendek kita tak tahu alasannya, tanyalah dengan orang Arab yang galah azan mah itu. Nah kemudian ada lagi yang kritis, Pak Ustadz kan tajwid itu hanya berlaku untuk Quran. Al-ahdu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Saklek pakemnya macam itu. Tajwid berlaku hanya untuk baca Quran. Selain Quran tidak berlaku tajwid. Lah benar pula. Maka itulah para ulama menjawab dua-duanya benar, nak panjang nak pendek. Kesimpulannya yang naum dipanjang ke itu pakai kaidah tajwid. Sedangkan yang pendek berarti tak memakai kaidah tajwid karena tajwidnya berlaku hanya untuk Quran, sedangkan as-shalatu khairum minan naum bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Jelas ya? Jangan ribut. Cuman yang jadi masalah ada sekarang anak-anak TK azan itu agak lain. Fatal kalau menurut aku. Bapak pernah dengar ibu misalnya ada yang anak saking ngedulukeun aku asyhadu alla ilaha illallah, ku pasati apa salah ngucap tapi tiap hari dia itu azan, itulah kok tadi beneri.
Kayaknya kalau dipanjang ke haknya itu kita masih bisa berdebat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan mah itu ngambil ke nada. Dan seterusnya. Nah, bagaimana as-salatu khairum minan naum ketika diucapkan oleh muadzin? Apakah dijawab dengan as-salatu khairum minan naum? Ya, rata-rata di Indonesia dijawab dengan sodakta wa barorta. Ada tambahan wa ana ala dzalika minasyahidin. Banyak yang pakai seperti itu. Tapi kalau kembali kepada hadis ini secara umum tidak berlaku yang tadi, yang sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sebab kata Nabi, idza sami'tumul nida, idza sami'tumul muadzin wa yaqulu mislama ma yaqulul muadzin. Apa yang diucapkan muadzin, ucapkan. Jadi dari sini hadirin rahimakumullah, jangan heran kalau ada pendapat ulama yang terbelah. Ada yang mengatakan boleh dengan sodakta wa barorta, sampai situ. Ada ditambah lagi sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin, boleh. Tapi menurut riwayatnya ini lemah. Tapi yang populer, yang kuat, yang rajih di sini dikatakan menurut para ulama sesuai dengan kaidah hadis ini. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Maka ketika muadzin as-salatu khairum minan naum, kita jawab pula as-salatu khairum minan naum. Dan seterusnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'al muadzin yatashahhadu qala ana wa ana wa ana. Ketika sesungguhnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar muadzin menyatakan asyhadu alla ilaha illallah atau dua kalimat syahadat, lalu beliau menjawabnya dengan wa ana wa ana. Tapi di sini dijelaskan lagi bahwa yaqulu wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah, tanpa nabiya ya di hadis ini, wa bil islami dina. Yaqulu dzalika aqibat tasyahhudi al muadzin. Siapa saja yang menjawabnya ini dilakukan, maksudnya kalimat itu dilakukan setelah muadzin mengucapkan sempurna dua kalimat syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sudah di situ baru dijawab wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Yang menggembar-gemborkan, mempopulerkan, mempublikasikan, menyampaikan secara luas keterangan ini diantaranya almarhum Syekh Ali Jaber. Jawab makanya kepada para muadzin atau yang biasa azan, setelah selesai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, usahakan bedakan jedanya agak lama. Berikan kesempatan kepada jamaah untuk menjawab dengan kalimat ini. Kemudian yang berikutnya dijelaskan sahabiul hadis wa Sa'id bin Abi Waqqas. Hadis yang menyampaikan kepada kita mengenai jawaban Rasulullah ini adalah, perawinya adalah dari kalangan sahabat, yaitu sahabat Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh kita setelah atau ketika mendengar azan? Yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Hadza min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya, yang ketiga,
ketika kita mendengar azan atau setelah mendengar azan, maka ucapkanlah sholawat. Tapi secara jelas di sini tidak disebutkan bagaimana sholawatnya. Apakah Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Apakah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Apakah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Tidak disebutkan secara khusus. Yang penting Nabi SAW menyatakan sholawatlah kepada Nabi SAW. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi? Kalau Nabi SAW di sini dijelaskan selesai menjawab adzan, maka diucapkanlah sholawat atas dirinya sendiri. yakni selesai menjawab adzan maka ucapkan sholawat atasku kalau itu perintahnya. Di sini Rasulullah SAW artinya menyuruh kita untuk bersolawat kepada beliau setelah menjawab adzan, setelah la ilaha illallah, setelah selesai. Karena menjawab adzan adalah doa dan sanjungan. Sementara tidak ada doa yang akan diterima dalam penjelasan ini illa bisalah, kecuali dengan bersolawat. Menurut keterangan di sini. Jadi doa yang kita panjatkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didahului dengan sholawat. Oleh sebab itulah maka para ulama menganjurkan. Nah, dalam hal ini dalam adabud doa para ulama sepakat, tapi tidak diwajibkan, cuman adab-adabnya. Bahwa ketika berdoa itu dari mulai pertama apa? Hamdalah, kemudian sholawat, baru doa atau materi doa. Jangan ujug-ujug, ya Allah ampunilah aku. Meskipun tidak salah, tapi secara adab tidak tepat. Apalagi kalau berdasarkan penjelasan ini. Kalau penjelasan di sini menjadi syarat dikabulkannya doa adalah diawali dengan sholawat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahibus Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, kullu da'in mahjubun hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa terhalang hingga sang pemohon bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita memperhatikan bagaimana pahala sholawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan balas 10 kali. Kemudian apa lagi? Dijelaskan juga akan dihapuskan darinya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajatin. Kemudian Allah akan angkat derajatnya 10 tingkatan. Jadi tidak berat sholawat, tidak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad tidak masalah. Yang hobi pakai Sayyidina, yang tidak pakai Sayyidina tidak masalah. Jangan sampai bertengkar gara-gara Sayyidina. Akhirnya timbul sholawat Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh kita ketika selesai mendengar adzan? Yaqulu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmuda alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Mungkin ada yang beda, tapi kalau sesuai dengan hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, begitulah bunyinya. Yaqulu, mengucapkan Allahumma, ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tammah, pemilik panggilan yang sempurna, wassalatil qa'imah, wassalatil qa'imah, dan salat wajib yang didirikan. Pemilik salat ya Allah, pemilik azan ya Allah. Ati,
Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah wasilah derajat di surga yang tidak diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fadilah dan keutamaan. Wab'atsu maqama mahmuda, yang tidak dan berikan kepada beliau satu kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Nah, barulah sempurna. Jangan sampai terjadi ada muadzin sedang mengumandangkan azan, kita ribut cerita seperti yang aku ceritakan pada minggu yang lalu. Mama no tegur lah. Nah itu nah. Inilah di masjid pulau payolah mun agak di luar sana mungkin ada yang urgent harus diobrol ke. Tapi hebatnya kan ada cerita kawan dari luar negeri, dari daerah Afrika, cerita bahwa di sana betapa selain menghargai sholat, menghargai azan. Azan, be. Jadi begitu azan bunyi, ada kawan itu, kawanku punya kawanku itu ke daerah Afrika sana. Cerita bahwa betapa menghargai azan apalagi waktu sholat. Tutup warung-warung itu tak peduli dengan apa. Begitu suara azan bunyi, langsung bergegas ke masjid. Itu ida. Malam tadi aku lewat ke sini ada yang masih main gap, siap-siap masjid. Latuk, oh ya Allah ya Rabbi. Mana tak pulau jauh dari masjid. Main gap. Kena aku tuh di manolana menghargai itu. Bahkan ada yang berkata, orang-orang yang sudah haji dan umrah pernah ngobrol dengan beberapa pedagang di sekitar Nabawi katanya. Dah pulau laku, pecahnya tuh dah jualan tuh kecuali di hari-hari haji umrah. Ngobrol. Bahasa terjemahnya gitu. Oi Pak, apa gawe kamu tuh di sini tercogo, bingung jualan pecahnya tak pulau laku. Banyak yang jualan sejadah, banyak yang jualan tasbih. Nah itu cara di pasar kan. Apa jawaban mereka Pak? Aku di sini bukannya jualan nyari duit, aku nunggu sholat. Nah, jadi waktu siapa yang kepala BPTU itu ada pengajian di sana cerita memangnya Pak Ustaz kalau di sana kita nunggu sholat, di sini kita ditunggu sholat. Mana yang nak sholat ini uji sholat tadi tuh? Coba praktikan yang sudah haji umrah, wah khususnya kita ya mudah-mudahan. Apalagi kalau sampai menunggu waktu sholat 5 menit, 10 menit dan seterusnya. Jadi pentingnya kita mensosialisasikan betapa pentingnya kita dari mulai menjawab azan sampai ke menunggu dalam rangka menunggu sholat apalagi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemampuan untuk melakukan yang terbaik mulai dari menjawab azan sampai menjalankan sholat. Dan semoga apapun yang kita lakukan dalam beribadah Allah terima segala kekurangan kelebihan. Untuk itu untuk hari ini kita sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Utsman soba wada makadat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.